Nah, sebuah kalimat itu minimal terdiri dari sebuah subjek dan sebuah predikat, di mana predikatnya bisa dalam bentuk to be, yaitu am, is, ataupun are. Di kalimat ini sudah ada kata is, yang berarti predikatnya sudah ada ya. Nah, yang hilang adalah subjeknya. Yang bisa menjadi subjek salah satunya adalah kata benda atau nouns, di mana nouns bisa diawali dengan an, atau the. Dengan begitu, ada dua pilihan yang mungkin bisa dipilih, yaitu B dan D. Namun, jika kita pilih B, maka jawabannya ataupun predikatnya itu akan memiliki ada dua di dalam kalimatnya. Jadi, jawaban yang tepat untuk kalimat ini adalah D, the lowest temperature. Di sini kata kuncinya adalah kata both, di mana kata both itu memiliki pasangan of. Nah, apa yang dimaksud dengan pasangan dalam bahasa Inggris? Hal tersebut dinamakan dengan collocation, di mana setiap kata memiliki pasangannya sendiri-sendiri. Contoh yang muncul di sini adalah both of. Namun, jika kata both dipisahkan dengan suatu kata, maka temannya akan menjadi both and. Apa rumus yang bisa digunakan untuk menghafalkan collocation? Collocation itu harus dihafal, jadi tidak ada rumus sama sekali. Nah, beberapa collocation yang sering muncul dalam soal TOEFL ataupun soal STAN adalah interested in, good at, depend on, tired of, dan bored of. Jadi, kata generally adalah salah satu ciri dari penggunaan kalimat simple present tense, di mana rumus simple present tense adalah subjek ditambah verb 1. Nah, subjeknya di sini adalah muskrats, di mana ditandai dengan huruf S yang berarti jumlah muskratnya lebih dari 1. Jika ada Ayu Dewi, maka menggunakan verb 1 saja untuk simple present tense, tapi kalau she, he, it menggunakan verb 1 ditambah S atau ES. Jadi untuk yang ini jawabannya adalah C, stay. Oke, jadi pada soal nomor 4 ini ada 2 koma, di mana dalam bahasa Inggris 2 koma itu sendiri merupakan salah satu ciri dari apositif. Apositif adalah penjelas dan dicirikan dengan 2 koma. Yang di dalam 2 koma yaitu kata-kata of the United States Supreme Court adalah apositifnya. Nah, yang bisa menjadi apositif adalah kata benda. Teman-teman harus ingat kembali bahwa kata benda bisa dimulai dengan an, dan the. An, dan the, ya. Nah, jadi dari sini ada 2 pilihan yang bisa dipilih, yaitu B dan D. Namun, sebuah kata benda tidak bisa memiliki to be, yaitu was atau were. Jadi jawaban yang tepat pada soal nomor 4 adalah D, the third Chief Justice. Nah, jadi dalam soal ini ada 2 pilihan yang bisa menunjukkan keterangan waktu, yaitu A, since, dan juga C, during the. Since itu diikuti dengan angka atau subjek. Contoh, since 1945, Indonesia became an independent country. Atau, since I got so bored, I decided to go home. Untuk during, dia bisa diikuti dengan kata benda. Nah, untuk kalimat ini yang mengikuti titik-titik adalah kata benda, yaitu colonial period. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, during the. Untuk soal nomor 6, ada kata more yang menjadi ciri-ciri dari soal ini, di mana setelah kata more yang bisa muncul adalah adjective, yaitu understandable, adverb of manner atau understandably, ataupun nouns atau kata benda. Cuma dalam soal ini tidak ada kata benda sama sekali. Jadi pilihannya adalah antara B atau C. Nah, sekarang kita lihat di soal yang sama terdapat kata make juga. Setelah kata make biasanya ada kata benda atau objek, dan setelah objek tersebut biasanya ada kata sifat. Contoh, I make the student sad.
atau I make my father angry. Jadi jawaban yang cocok untuk soal nomor 6 adalah understandable. Nah, untuk soal ini ada dua kata kerja yang menjadi kuncinya. Yang pertama adalah playing the trumpet, dan yang kedua adalah dominated jazz for 20 years. Untuk itu kita perlu lihat pilihannya. Ada Louis Armstrong, yang B fokusnya ada pada kata influence, yang C music, dan yang D talent. Yang bisa bermain trompet dan yang bisa mendominasi jazz selama 20 tahun adalah manusia, bukan benda. Oleh karena itu jawaban untuk soal nomor 7 adalah E, Louis Armstrong. Jadi untuk soal nomor 8 ada kata kuncinya yaitu population, di mana yang berarti masyarakat atau orang-orang, di mana dalam sebuah pemilu atau pemilihan umum masyarakat yang memilih kandidat. Kata kuncinya adalah memilih, yang berarti kalimat tersebut adalah kalimat aktif. Kalimat aktif dicirikan dengan kata kerja me atau be, seperti dalam kata memilih. Nah, yang cocok untuk kalimat ini adalah that will vote. Kenapa D? Karena yang A dan yang C, di mana kata voted didahului dengan kata to be, maka di sana berarti pasif atau dipilih. Dan juga yang B, kenapa yang B salah? Karena setelah subjek tidak boleh kita langsung taruh verb in. Jadi tidak boleh the population that voting. Maka yang paling cocok dari segi arti dan juga grammar adalah the population that will vote. D. Pada soal nomor 9, kata pertama adalah kata yang hilang di dalam kalimatnya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa kata yang hilang adalah subjeknya. Nah, verb yang bisa menjadi subjek adalah to tambah verb one untuk menunjukkan tujuan, verb ing jika bermakna aktif, dan verb 3 jika bermakna pasif. Dalam kalimat ini, kata settle berarti meletakkan. Sementara kata yang kita perlukan adalah kata terletak. Ter atau di sekali lagi adalah ciri-ciri dari kalimat pasif, di mana kalimat pasif ditunjukkan dengan adanya verb 3. Jadi satu-satunya pilihan yang mempunyai verb 3 adalah D, having been settled. Oke, kata kunci dari soal nomor 10 adalah higher, di mana kata higher yang berakhiran dengan er berarti lebih tinggi. Kata lebih dalam bahasa Inggris disebut dengan comparison atau comparative adjective. Nah, higher atau lebih tinggi ini sendiri memerlukan kata daripada, di mana kata daripada dalam bahasa Inggris adalah than. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah A, than does.